warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang tentunya terpercaya dan dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. ByteDance, induk perusahaan media sosial TikTok, tengah mengembangkan layanan jualan bernama Project S untuk memperkuat posisi TikTok Shop sebagai social commerce. Layanan atau fitur ini diprotes pemerintah hingga pelaku perdagangan online Indonesia karena mengancam keberlangsungan UMKM. Barang-barang yang dijual dalam Project S TikTok Shop bukanlah berasal dari Indonesia, melainkan berasal dan dikirim dari Cina lewat perusahaan yang terdaftar di Singapura. Perusahaan ini diketahui juga merupakan anak usaha ByteDance. Strategi TikTok mulai terlihat di Inggris beberapa minggu lalu. Pengguna dapat menemukannya lewat fitur belanja baru bernama Trendy Beats yang ada di aplikasi TikTok. Apakah proyek sosial commerce TikTok itu mengancam pelaku UMKM? Apakah UMKM saat ini tidak mendapatkan pendampingan dan penguatan, termasuk proteksi atau pelindungan dari serbuan produk impor? Apa seharusnya tindakan nyata pemerintah terhadap isu ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan seorang digital entrepreneur, Bung Pompi Saiful. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Pompi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nah, Agi. alhamdulillah. Baik Bung, terkait Project S TikTok Shop yang katanya mengancam UMKM di negeri ini, tengah menjadi sorotan pemerintah hingga DPR. Pasalnya proyek tersebut dinilai membahayakan keberlangsungan UMKM dalam negeri. Apakah proyek tersebut ancaman lantaran produk asing akan mudah masuk ke Indonesia sehingga produk UMKM lokal berpotensi kalah saing? Oke, gini ya tentang Project S walaupun sudah kemarin diklarifikasi sama Biden sendiri bahwa katanya tidak akan dirilis proyek ini di Indonesia. Namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa soal apa namanya guyuran proyek ataupun produk-produk asing ke Indonesia ini sebenarnya sudah sejak lama sebelum TikTok itu apa namanya menjadi eh, sosial media yang naik daun di Indonesia ya. Kita ketahui bahwa marketplace ya di Indonesia ini eh, banyak banget ya yang sudah melakukan seperti itu sehingga apa namanya bendungan ya negeri ini ya atas serbuan produk-produk asing itu eh, sudah terbukti ya dan kemudian dan menguasai ya eh, negeri kita ini. Jadi klarifikasinya seperti itu, Bung Anggi. Baik Bung Pompi, kemudian dikabarkan saat ini 21 juta UMKM dalam negeri yang sudah terhubung dengan ekosistem digital. Namun mengapa sebagian produk yang dijual di marketplace merupakan produk impor, Bung Pompi? Ya, itu yang kita khawatirkan sejak dulu ya bahwa bahkan contohnya misalnya di marketplace Orange ya atau kita sebut Shopee gitu UKM, UMKM kita yang terjun ke sana itu bersaing langsung dengan produk-produk asing yang dikirim dari Cina kayak gitu. Jadi eh, toko-toko di Cina itu sudah membuat toko di marketplace Orange tersebut sehingga ketika kita ya melakukan searching misalnya di toko marketplace Shopee ini kita banyak sekali menemukan produk-produk yang kemudian ketika kasih keterangan dikirim dari Cina. Contohnya misalnya beberapa produk yang luar biasa yang kemudian membuat geleng-geleng kepala UMKM lokal itu misalnya kerudung misalnya. Yang kita menjumpai ya banyak sekali kerudung-kerudung yang harganya itu bahkan tidak masuk akal bagi UMKM di sini. Artinya secara HPP saja tidak bisa menyaingi ya
Banyak sekali kerudung yang harganya di bawah 10 ribuan misalnya seperti itu. Dan itu dikirim dari Cina dan itu ongkirnya gratis dari Cina. Nah, ini membuat UMKM kita seperti apa? Bagaimana ini menghadapi seperti ini? Ya, bahkan ketika mereka itu memberi bahannya saja, ya tidak mungkin dengan harga seperti itu yang dijual itu, sehingga jelas ya ini sangat apa namanya kita itu kalah secara telak ya kalau bersaing dengan UMKM yang dari Cina ya, sementara UMKM kita itu ngos-ngosan ya, udah bersaing ini dengan lokal aja sudah apa namanya gimana, marginnya sangat kecil sekali, apalagi eh, bersaing dengan toko-toko yang nantinya itu mengimpor produknya dari Cina langsung. Seperti itu Bang Bunga Ya, Anggi. baik. Bahkan bukan hanya oren kayaknya Bung Pompi. Saya Iya. juga pernah Mm, melakukan belanja di mm, Biru itu, Lazada itu mm. juga langsung dari Cina kirimnya. Dari Ya Cina tadi langsung. seperti Iya. Bung Pompi sampaikan, oren apa 0 rupiah ongkirnya. Mm. Nah, kemudian apakah UMKM saat ini tidak mendapatkan pendampingan dan penguatan termasuk proteksi atau pelindungan dari serbuan produk impor Bung Pompi? Nah ini jadi eh, sejak tahun 2000 berapa ya, 16 atau 2017 itu kemudian banyak sekali produk yang asing yang dijual di Indonesia itu karena apa? Eh, karena sebagian besar marketplace yang ada di Indonesia ini adalah sudah dikuasai oleh eh, investor-investor Cina. Ya, misalnya Tencent misalnya dia ada penguasa di mayoritas di Shopee ya. Kemudian Tencent juga menjadi impor apa namanya Goto ya, Gojek ya. Kemudian Alibaba Group itu menguasai Lazada dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya sebagian besar, mayoritas marketplace-marketplace kita itu adalah milik Cina. Yang artinya apa? Artinya mereka itu menguasai big datanya. Mereka menguasai apa namanya behavior, ya. Mereka menguasai data-data perilaku-perilaku pelanggan atau perilaku pembeli di Indonesia ini. Dengan mudah mereka tahu bahwa hari ini, detik ini, produk apa yang paling laku di Indonesia, ya, pengirimannya dari mana, kemudian eh, mereka itu berpusat ya apa namanya di daerah mana saja, ya, pembeli terbanyak itu di mana, kemudian perilaku-perilaku yang lain, misalnya habis beli ini itu beli apa, lah sebagainya, sehingga mereka memprediksi produk apa yang akan laku lagi lah. Nah, karena apa? Karena mereka dengan mudah sekali melihat ini di marketplace. Ya, mereka big data ini dengan mudah mereka olah, kemudian eh, mereka menyediakan produk-produk apa yang nantinya pasti laku dibeli oleh orang Indonesia karena pasti membutuhkan seperti itu. Jadi perilaku-perilaku seperti itulah yang kemudian itu menjadi sebenarnya permata atau golden apa ya? Kalau sekarang itu kan apa namanya minyak. Kalau dulu mungkin di era revolusi industri 3.0 mungkin minyak bumi yang menjadi idola. Tapi sekarang di era revolusi industri 4.0 ini data-data seperti ini yang menjadi apa namanya rebutan dan sangat mahal sekali, sehingga ketika apa namanya sebuah negara menguasai ini dengan mudah mereka mengatur produksinya, ya, oh ini nanti produksi ini ya nanti akan laku di Indonesia. Nah, next apa yang sudah saat ini dilakukan yaitu mereka yaitu bagaimana membangun sebuah pola distribusi ya pengiriman yang membuat pengiriman itu sangat murah sekali ya. Mereka membangun eh, apa namanya gudang-gudang ya melalui jaringan Lazada. Ya, Lazada itu punya banyak gudang sekali sekarang. Jadi mereka itu Lazada Express itu dan sebagainya itu pelayanannya bisa gratis ya. Kemudian di Shopee juga seperti itu. Jadi yang paling utama terutama juga dibantu oleh apa proyek infrastruktur di Indonesia ya yang menghubungkan antara gudang-gudang mereka itu, sehingga eh, proyek
pengambil barangan impor dari Cina ke Indonesia itu sampai ke retailnya, ya, sampai ke toko-toko kecil yang kemudian itu dikirim dari Cina ke Indonesia dan disukseskan oleh gudang-gudang mereka yang ada di Indonesia dan dibantu oleh infrastruktur di Indonesia. Yang semuanya itu juga infrastruktur itu juga dari Cina juga, pembangunannya dari Cina juga. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita sebut itu apakah kita itu apa apa namanya pendampingan dan sebagainya. Pendampingan justru pendampingan untuk menyukseskan impor ini. Pendampingannya justru proyek-proyek Indonesia itu seolah-olah sejalan dengan roadmap Cina menguasai market di Indonesia. Ya, artinya kita itu mendampingi kesuksesan penjualan ekspor di Cina, Cina ekspor ke Indonesia. Seperti itu, Bung. Ya. Baik. Ya, kemudian yang tadi Anda paparkan, apakah TikTok menggabungkan media sosial dengan e-commerce sehingga bisa membaca dengan mudah kebiasaan pengguna dan merekomendasikan produk yang sesuai keinginan penggunanya, Bung Pompi? Ya, jadi memang terobosan di TikTok ini kan apa ini ya, apa sangat telak ya. Artinya apa? Orang itu tidak usah repot-repot pindah aplikasi dari sosial media ke marketplace, tapi dalam satu aplikasi itu one step ya. Artinya di situ kita bisa bersosial media atau self expression kalau mereka sebutnya, kemudian sekalian untuk belanja-belanja. Nah, sebenarnya pola ini juga ada di marketplace ya. Kalau marketplace dulu itu marketplace, kemudian ada apa namanya sisi sosial medianya, tapi belum sekenceng itu. Tapi sekarang juga sudah mereka menyesuaikan di Shopee itu ya ya, kita bisa kayak sosial media juga gitu kan, ada live Shopee-nya, ada engagementnya di sana di ini juga antar apa namanya antar pengguna Shopee itu bisa berkomunikasi dan sebagainya itu sehingga hampir nanti semuanya itu polanya itu nantinya hampir sama memadukan antara sosial media dan marketplace kayak gitu Bung. Jadi eh, saya rasa nantinya semua platform akan seperti itu ya. Facebook juga akan seperti itu. Walaupun dulu itu sudah dicoba di Amerika Serikat ada apa namanya eh, kita bisa bertransaksi dengan Facebook Messenger. Tapi sekarang lebih ke WhatsApp ya di Brazil dan di India sudah dicoba WhatsApp Pay yang artinya orang itu bisa bertransaksi langsung dengan WhatsApp. Artinya kita ketahui bahwa toko-toko ataupun e-commerce yang ada di Indonesia ini kan ujung-ujungnya itu kan pakai WhatsApp. Artinya closingnya mereka beriklan di website-website dan sebagainya itu di Facebook dan sebagainya. Kemudian untuk closing ataupun tawar-menawar harga dan sebagainya kan ujungnya itu kan dengan WhatsApp. Nah, pengguna WhatsApp di Indonesia sekarang itu 112 juta. Artinya hampir separuh penduduk di Indonesia itu pakai WhatsApp. Nah, ini yang digunakan oleh Facebook ya, karena Indonesia ini menjadi nomor 4 pengguna WhatsApp terbesar, tapi memang belum diuji cobakan ke Indonesia, itu WhatsApp Pay nantinya, yaitu mereka bisa bertransaksi ya, kita tinggal upload di produk kita di katalog WhatsApp bisnis, kemudian dari situ kemudian seperti katanya kita belanja aja gitu. Jadi eh, pakai Gojek tapi di WhatsApp kayak gitu ya. Artinya kita bisa top up ya uang, kemudian di WhatsApp, kemudian tinggal belanja-belanja aja kayak gitu. Ini artinya apa? Artinya sama-sama asingnya kan. Jadi WhatsApp itu punyanya Meta ya, perusahaan yang menaungi Facebook dan Instagram, kemudian Threads ini ya jatuhnya juga ini milik asing dan pastinya nantinya itu benefitnya juga milik asing. Kayak Ya, seperti baik, itu. Bung Pompi. Yang tadi juga sudah Anda katakan bahwa proyek TikTok ini tidak akan diterapkan di Indonesia. Namun, apakah proyek S TikTok harus diwaspadai dan seharusnya tindakan nyata pemerintah terhadap isu ini bagaimana, Bung Pompi? Ya, bukan hanya diwaspadai, tapi sudah terjadi sebenarnya. Ada proses pengambil alihan data, ya, big data itu
di Indonesia ini dari segala macam penjuru dan aplikasi, ya, dari marketplace mereka itu menggali data ataupun mendapatkan data behavior pembelian, ya, artinya bagaimana perilaku eh, belanja orang Indonesia ini sudah di tangan mereka semua dengan marketplace. Kemudian perilaku-perilaku interest, behavior dan sebagainya itu melalui sosial media, ya, terutama sekarang itu kemudian di ini ya, TikTok, Facebook dan semua semua sosial media itu juga menggali data, ya, perilaku kita, termasuk juga perilaku dalam pembelian. Contohnya misalnya di Threads misalnya ataupun di platform Meta Ads, ya, itu mengambil data juga perilaku pembelian kita ketika kita itu melakukan purchasing di HP itu diambil datanya, apa namanya, termasuk juga kita menyepakati ketika menginstal Threads, yaitu ketika apa namanya ada purchase, ya, melalui HP itu laporan ke sana. Artinya data-data tersebut diambil oleh eh, apa penyedia sosial media dan penyedia marketplace. Seperti itu. Artinya ini sudah berlangsung sebenarnya dan sudah lama kita itu penjajahan kita itu apa namanya, penjajahan secara ekonomi, secara data itu kita itu eh, data kita itu dikuasai oleh asing. Nah, misalnya contohnya ada beberapa hal yang eh, apa namanya kita harus ketahui, ya. Tahun 2019 itu eh, hanya 6 sampai 5% saja produk lokal di marketplace. Artinya apa? Hampir 90% itu produk-produk di marketplace itu adalah produknya Cina, terutama produk asing. Ya, coba, ya, silakan ketik apa aja lah namanya, dari mainan, kemudian baju, kemudian macam-macam dan sebagainya. Kemudian logistik, ya, warehouse, ya, sekarang sudah mereka merambah ke situ. Ya, contohnya banyak sekali nih, ya, yang punya asing, kayak Ninja dan lain sebagainya. Itu kan punya asing juga. Nah, ini ya, kita itu sebenarnya sedang menyerahkan leher kita itu ke asing. Seperti itu, Bang Agi. Ya, baik, jazakallah Bung Pompi untuk kesempatannya kali ini. Mudah-mudahan Bung Pompi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah. Program Kabar Petang pada kesempatan kali ini jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.